من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala fadilatu Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala, thaniyan ala talibil ilmi أن يقدم تحصيل ما يجب عليه على ما يستحب واشتغاله بالمستحبات وإضاعة الواجبات هو من زيوف طلب العلم وأوائقه وكم هو التقصير الذي يطلب المستحب ويترك الواجب فترى بعضهم يتكلم في مسائل اللغة والنحو والمصطلح والبلاغة والأصول فترى بعضهم يتكلم في مسائل اللغة والنحو والمصطلح والبلاغة والأصول وهو لا يحسن أن يتوضأ وضوء رسول الله وضوء رسول الله ولا يحسن أن يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي وقس على هذا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala fadilatu Syekh hafizahullah على طالب العلم أن يقدم تحصيل ما يجب عليه على ما يستحب. Wajib atas penuntut ilmu mendahulukan apa? Tahsilul ilm, yaitu tahsil al-wajibat, yaitu menghasilkan ilmu-ilmu yang wajib atasnya dibandingkan dengan yang apa? Mustahab. Apa arti mustahab? Ilmu yang dianjurkan. Tapi ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang mustahab, ada ilmu yang mubah, kayak ilmu dunia. Ya. Nah sekarang ikhwan, ini dalam konteks talibul ilm ya. Kita nggak bicara orang-orang awam. Talibul ilm ini kan berarti dia memang ingin ke agama Allah gitu loh. Termasuk ana, termasuk antum insyaallah. Kalaupun orang awam, mereka susah juga mereka untuk dibimbing. Tetapi berikan atau tanamkan kepada mereka spirit untuk menuntut ilmu sampai mereka menyadari hal ini. Adapun kita yang memang ingin menuju ilmu dengan segala job kita, seperti ya antum sebagai marketer, ya dia beri amanah untuk berdagang. Henry juga memiliki tugas dan juga berdagang. Rahmat pun begitu punya tugas masing-masing. Semua dari kita punya job desk masing-masing. Tapi kita ini berusaha menjadi talibul ilm. Nah, ketika kita menancapkan diri di medan penuntutan ilmu, maka pahami baik-baik bahwasanya mendahulukan yang wajib dibandingkan sunnah itu adalah di antara manhaj. Ya. Mendahulukan di antara manhaj talabil ilmi, di antara manhaj menuntut ilmu yang sahih adalah mendahulukan ilmu-ilmu yang wajib dibandingkan dengan yang mustahab. Baik, kenapa begitu? Washtighaluhu bil mustahabbati wa idha'atul wajibati huwa min zuyufi talabil ilmi wa awaiqih. Istighal artinya apa? Menyibukkan diri dengan mustahabbat
dan menyia-nyiakan wajibat. Nah, ini penting ini karena ini terjadi pada diri kita. Fadlan an ahlul bid'ah, lebih-lebih ahlul bid'ah ya. Ahlul bid'ah itu mereka istighal bil bid'ah, ya kan? Istighal bil bid'ah dan idha'atus sunnah. Mereka itu kayak gitu. Menyibukkan diri dengan hal yang mustahab, yang bagus, dianjurkan, tapi menyanyikan yang wajib. Huwa min zuyufi talabil ilmi wa awaiqi. Itu termasuk apa? Zuyuf, zaif itu artinya kepalsuan, penuntutan. Zaif itu apa ya? Kerancuan, kepalsuan, ketidakbenaran. Ya. Dan juga termasuk awaiq, penghalang-penghalang penuntut ilmu, penghalang penuntutan ilmu. Paham? Ini kalimatnya Masya Allah nih. Anda ulangi. Antum serap di qalbu antum. Istighal, menyibukkan diri dengan hal yang sunnah, yang dianjurkan, sembari menyia-nyiakan hal yang wajib. Ini adalah keburukan jelas. Dan akan menghalangi antum dari hakikat menuntut ilmu sebenarnya. Gitu ya. Sekarang, seseorang dia tidak diwajibkan untuk memahami ilmu alat sampai pemahaman yang tingkat tinggi. Dan dia belum memahami akidah dengan baik. Sementara memahami akidah dengan baik walaupun secara global itu wajib aja. Kemudian talibul ilm ini tergila-gila dengan usul fiqih misalnya. Dan itu ilmu yang sangat bagus dan baik dan bahkan dasar untuk memahami agama Allah Ta'ala. Tetapi usul fiqih kan ada versi mujmalnya, ada versi tafsilnya, ada versi mendalamnya dan seterusnya. Mendalam betul-betul dalam masalah usul fiqih. Tapi kemudian ketika ditanya, nanti pertanyaan di kubur itu apa? Jawabannya tidak tahu. Dan itu cerita yang pernah terjadi, Anda pernah dengar ceritanya dari ada seorang syekh yang Masya Allah di masalah ilmu usul dan mantiq dari Mesir, dan tadinya anti dengan Wahabi ya. Dan kemudian ketika ke Saudi dan melihat orang-orang di sana ya, mereka justru lebih faham ilmu yang diwajibkan. Dan ketika ulama ini, ya maksudnya ulama usul ini ditanya, ya kira-kira apa pertanyaan di kubur nanti, ternyata nggak tahu. Padahal dalam ilmu usul fikih daqiq gitu loh, ilmu yang pendalaman ilmu yang tidak semua orang bisa melakukannya, bahkan tidak semua alim bisa melakukannya. Tapi ditanya hal yang sangat ringan, pertanyaan di kubur nanti apa? Anda nggak tahu, Anda baru dengar itu. Anda nggak tahu nanti ada pertanyaan. Padahal ada hadis yang masyhur tentang itu. Padahal poin tersebut yang tadi Anda sebut pertanyaan di kubur, itu poin yang paling asasi pertama-tama kita diajarkan dalam kitab usul salasah atau salah satu usul. Dan hadis tentang itu masyhur bertebaran di kitab-kitab. Lihat di sini, zuyuf, kepalsuan, dan ini mencegah dari hakikat menuntut ilmu. Sehingga untuk apa antum usul fikih setinggi itu, tapi ternyata ilmu yang sangat default, dasar dan wajib untuk difahami oleh setiap insan nggak begitu paham. Gitu. Antum akan menemukan banyak dari ahlul bid'ah dan murid-murid ahlul bid'ah, mereka penuntut ilmu palsu dan dihalangi dari menuntut ilmu yang hakiki. Walaupun banyak yang menyaksikan, banyak yang hadir, banyak yang menonton dan seterusnya. Bukan itu ibrahnya sekarang. Ketika ada kebenaran ditentang, tapi ketika ada kebid'ahan dibela dan dicari celah-celah untuk membelanya. Itu disebabkan apa? Istighal bil mafdul 'ala al-afdal. Yaitu menyibukkan diri dengan hal yang tidak punya keutamaan dan meninggalkan yang memiliki keutamaan. Begitu ya. Ya, rahmat.
Dan ini dengan kenyataan kita mengajarkan ilmu-ilmu yang agak dakik dan mendetail kadang-kadang. Tapi jangan sampai kita kecolongan qalbu di situ ketika kita sudah merasa detail ilmunya. Kemudian ilmu-ilmu tauhid ini mulai dihilang, mulai ya, merasa kita bosan untuk membahasnya. Antum lihat orang-orang Harqiyun. Mereka istighol mereka bil mustahabat, bahkan bil makruhat atau bil muharramat. Tapi al-wajibat dari ulum mereka sia-siakan, dan mereka mengatakan kita ini enggak ada bosan-bosannya tauhid atau haid nifas, taharah wudu, istijmar, istinsyaq dan seterusnya. Padahal coba mengetahui tentang bagaimana tata cara wudu wajib. Mendengar membahas tentang masalah mengetahui tentang masalah istinsyaq, itu semua adalah asasi. Karena itu miftahus shalah. Kita nggak bisa sholat dengan baik tanpa memahami dan mempraktekkan itu dengan benar. Tapi kemudian mereka membahas tentang politik. Baca dong bro, udah ngopi belum? Ngopi bukan mustahab. Iya kan? Mereka istighol dengan ngopi dan meninggalkan zikir, kan? Kan gitu. Wa kam huwa taqsirul ladzi yatlubul mustahabba wa yatrukul wajiba. Betapa ya ini takjub ya, betapa muqassirnya orang yang mencari hal yang mustahab dan meninggalkan yang wajib. Fatara ba'dahum yatakallam fi masail al-lughah wal nahw wal nahwiyah wal mustalah wal balagh wal usul. Antum lihat sebagian mereka berbicara di masalah-masalah bahasa. Ya. Nahwu, lihat bukunya halaman 15, lihat bukunya. Atas halaman 15. Bahasa Arab maksudnya, nahwu, ya, mustalah, balaghah, usul. Ini bukan berarti meremehkan ilmu tersebut, enggak. Syekh ini beliau hafizahullah ulama yang mutabarri' dalam ilmu-ilmu ini. Dan kita pun mempelajari sebagian dari ilmu ini dan mengajarkannya gitu loh. Jadi jangan disalahpahami kemudian kita anti ilmu alat. Allah kalla ya. Banyak orang, sebagian mereka bicara masalah-masalah ilmu-ilmu ini. Masya Allah, masalah bahasa, nahwu ya. Antum lihat sebagian dari orang-orang kuburiyun. Mereka faham masalah nahwu, hafal alfiyah, apalagi ajrumiyah. Mereka nantanan kita masalah mantik kemudian. Wa huwa la yuhsinu an yatawadda wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata enggak mampu berwudu sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW karena enggak mau belajar hadisnya. Coba orang-orang seperti ini terhalangi dari apa? Dari menuntut ilmu yang sesungguhnya. Wala yuhsinu an yusalliya kama kana yusalli alaihi salatu wassalam. Antum melihat orang-orang yang kalau tarawih itu matuk-matuk. Dari golongan mana coba? Ya kan, dari golongan mana? Tarawih sprinter gitu, dari golongan mana? Dan mereka juga ngaji loh. Wiritan juga. Tapi itulah istighol mereka tidak pada hal yang wajib. Sekarang antum melihat orang-orang yang mereka berbuat syirik. Atau antum lihat juru kunci di Gunung Kemukus misalnya. Tahu Gunung Kemukus pernah tahu nggak? Itu gunung yang di sana itu banyak orang, itu tempat pesugihan. Dan di antara ritual pesugihannya berhubungan seks dengan perempuan, berzina dengan orang-orang yang telah disediakan di sana. Ini masyhur di Indonesia ini. Dan qadarullah memang gunung tersebut gunung yang dilindungi oleh pemerintah dalam artian apa, cagar alamnya namanya. Apa namanya? Semacam itu. Dan enggak digerebek sama polisi. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada pemerintah kita, memaafkan mereka dan kita semua. Dan semoga Allah gantikan kelak insyaallah dengan perlahan-lahan pemerintah penguasa yang insyaallah menunaikan syariat Allah. Yang bisa memberatas itu setelah izin Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang berpemahaman anti syirik, yang mengikuti mazhab salaf. Adapun yang mengikuti mazhab selain salaf,
baik dari kalian, apalagi kalian kuburiyun atau dari harokiyun, Allah nggak bakal mereka mau memberantas hal seperti itu ketika menjadi penguasa. Nggak bakal. Taib, juru kunci di Gunung Kemukus tersebut, ya. Ketika ada pengunjung datang, maka dia menyediakan dupa semacam itu yang pakai asap-asap itulah. Dan doa wiritan, Sof lihat, doa wiritan, doa pakai doa untuk pengayaan dan seterusnya. Ini kemudian mempersembahkan dan dalam doa tersebut ada lafal-lafal yang kita tidak tahu, pemanggilan jin atau arwah atau apa, kebid'ahan dan kesyirikan. Ya. Kenapa hal-hal seperti ini kok malah dipercaya oleh banyak orang? Karena mereka meninggalkan al-wajibat. Idha'atul wajibat. Ilmu-ilmu wajib yang wajib diketahui semua orang itu malah disia-siakan. Di antara ilmu tauhid dan tentang kesyirikan. Ya. Dan antum lihat banyak dari orang yang memang sudah belajar ke kiai-kiai tertentu, masya Allah. Antum lihat tata cara sholatnya. Terdapat kebedahan di sana. Dan antum lihat aja. Lihat bedanya sholat ahlu sunnah salafiyin. Ya dengan bedanya kubu ya. Dengan keumuman mereka yang juga belajar, tapi belajar yang hanya mustahabat dan wajibat tidak pelajari. Antum akan lihat perbedaan sholatnya. Benar, anak kadang memperhatikan. Sebagian dari salafiyin, alhamdulillah, sholat mereka tanpa mereka sadari ya, atau tanpa dia sadari. Itu rohnya kerasa orang yang sholat ini. Beda dengan sebagian orang yang sholat yang kadang-kadang pura-pura khusyuk, atau mungkin kelihatan khusyuk tapi hatinya kemana nggak tahu. Dan gerakan-gerakannya juga tidak benar. Iya. Kadang-kadang kan ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya? Ada yang kayak gitu. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya mereka mau, walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah memang menganjurkannya, meniatkan, melafalkan niat salat. Ya, sebagian ulama mengatakan itu bid'ah, sebagian malah menganjurkan. Baik. Ada sebagian dari orang-orang yang ya tentu ini istidlal yang batil. Demi kebid'ahan atau hal yang tidak ada syariatnya, mereka mencari-cari dalil. Melafalkan, niatkan, berarti kan membunyikan niatkan. Usolli fardhu, usolli. Setiap salat usolli dulu. Walaupun kadang-kadang salah usollinya apa gitu. Usolli sunnatan, kan kadang-kadang susah itu. Usolli salat sunnatan. Imamnya udah takbir duluan. Usolli imamnya ruku habis itu. Kelamaan. Ya. Tapi apa dalilnya? Dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya sallu kama ra'aitumuni usolli? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalil untuk apa? Melafalkan niat, membunyikannya, mensuarakannya. Coba gimana wajhul istidlalnya? Kok bisa? Tahu enggak? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pernah dengar kan hadisnya kan? Dalilnya dari itu. Gimana coba? Coba gimana? Dari sisi apa? Bukan. Dari kata kama ra'aitum, sebagaimana aku sholat itu. Iya, dari mana? Emang Rasulullah sholatnya membunyikan lafal niat? Bukan, kan imamnya dia gitu kan. Dia kan ngebunyiin niat mungkin. Dia ngebunyiin. Bukan. Jadi dianya pakai dalil itu karena bukan dia yang bukan ke Rasulullah, tapi disebatinya ke dia mungkin. Ke diri sendiri. Enggak gitu. Istilahnya enggak gitu. Lebih ngaco dari itu istilahnya. Istilahnya sallu, salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi di sini istilah Nusantara. Gimana? Istilah Nusantara ini udah lama, udah zaman daun dulu dari. Walaupun ini selorohan semata, yaitu dari kata muni. Tahu muni ya? Bunyi. Allah musta'an. Gitu. Ini Allah. Iya orang ya tradisional aja. Dari kata muni.
Ya kudu muni mas. Kan itu kata Rasulullah, Kanjeng Nabi bilang selalu kamar itu muni, ono munine. Ya dimuni no. Gimana Masya Allah katanya. Ini gimana nih orang nih, katanya ahli nahwu tapi ngawur-ngawuran. Mungkin ini bukan cuman kelakaran ya, selorohan ya. Tapi apakah tidak ada istidlal yang lebih baik itu? Begitulah. Ala kulli hal. Ya, waqis ala hadza, dan kiaskan dalam masalah ini, masalah-masalah lainnya terutama masalah tauhid, kesyirikan. Ya, dan kita lihat orang-orang yang memang dia belajar di pesantren, tapi kok habis dari pesantren malah masih pakai jimat. Ya kan? Berarti meninggalkan apa? Pelajaran yang lebih wajib untuk dia pelajari. Dan kemudian mempelajari usul fiqh misalnya, alhamdulillah. Dan berbangga dengan itu. Dan kita dapatkan sebagian dari orang belajar di pesantren atau mungkin di kampus. Misal belajar kitab usul fikih, di antaranya Jam'ul Jawami' misalnya karya As-Subki rahimahullah. Kitab usul fikih. Kemudian kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian setelah lulus pesantren udah jadi ustadz dan kemudian ngajar. Yang diajar itu bukan ilmu-ilmu ini, diajar ilmu-ilmu umum gitu ya. Dan diustadzkan kemudian. Dan gak ada penambahan ilmu. Dan bahkan ilmu-ilmu yang di pesantren tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali. Melainkan sebagaimana niat orang tuanya dahulu, kamu nak masuk pesantren biar nanti jadi ustadz kondang. Jadilah ustadz kondang. Ilmu gak nambah, pengalaman doang nambah, tapi kemudian udah terlanjur diustadzkan. Akhirnya meninggalkan menuntut ilmu sama sekali setelah itu. Yang penting ngajar aja. Gak pernah baca kitab dengan benar. Dan itu banyak terjadi apalagi di kampung-kampung. Ya, udah pesantrennya menyia-nyiakan hal yang wajib, yaitu mengajarkan kepada peserta didiknya atau santri-santrinya tauhid, akidah yang benar. Itu jarang. Makanya waktu Abi Ana pernah waktu satu SMP dulu, kan raport ya, semester pertama raport. Nilai-nilai lain ya oke lah, bagus. Tapi kemudian ada pelajaran tauhid yang anak ketika itu kelas 1 SMP belum, namanya anak SMP ya, kan belum mengerti signifikasi dari suatu pelajaran, fungsinya apa untuk kehidupan, kan yang penting kan materi doang kita dulu, apa pelajar aja. Tauhid dapat nilai 55 anak. Dimarahin habis-habisan sama orang tua anak, sampai anak heran. Kenapa? Kan yang penting kan yang lain kan normal-normal, tapi tauhid ini kenapa kok tauhid malah kayak gini? Tapi seiring berjalan waktu kemudian anak baru memahami. Ya, tauhid 55 itu memang karena kan ketika itu anak di awal semester kelas 1 dan langsung bahasa Arab pelajarannya, ya agak gimana gitu. Dan kita memang ketika itu tidak merasa bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu paling asasi untuk seluruh cabang ilmu setelahnya. Baru sadar ketika makin merasakan kehidupan, makin dewasa baru sadar. Dan kadang-kadang ada orang yang telat sadarnya. Dia udah keburu tua dulu, baru datang ke pengajian tauhid, baru ngerti, oh seperti ini ternyata. Kadang-kadang ada kayak gitu. Ya. Dan alhamdulillah antum telah Allah Ta'ala berikan kesadaran tersebut sejak masih belia. Jangan nunggu tua dulu. Ya, sehingga setelah ini antum terus belajar tentang tauhid dan membentengi subhat-subhat dengan tauhid, dan juga bisa menjalani kehidupan ini dengan tauhid, dan itu sangat enak wallahi. Ya begitu. Istamir sampai habis. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. ثالثا على طالب العلم ألا يخالف والديه بالرحلة لطلب العلم الذي هو بالنسبة إليه من المستحبات. أما إن كان العلم الذي يريد الرحلة إليه من الواجبات التي يحتاجها لعبادة الله عز وجل في يومه وليلته فله أن يرحل كما نبه على ذلك الإمام كما نبه على ذلك الإمام إسحاق. لا. الإمام إسحاق. ذلك
Iya. Bukan badal berarti ya Ustaz ya? Ngapain badal lagi gimana? Fa'il lah gimana antum? Kama nabbaha. Oh, ala dzalik. Oh, nama. Kama nabbaha ala dzalik. Kama nabbaha ala dzalika al-Imam Ishaq fi qawlihi fil ibarati as-sabiqah wa ma wajaba alaihi min dzalik fala yasta'dhinu abawayhi fil khuruj ilayhi wa ma kana fadilatan lam yakhruj ilayhi hatta yasta'dhina abawayhi. Qala al-muallif hafizahullah ala talibil ilmi alla yukhalifa walidayhi birrihlati li talabil ilmi alladhi huwa binnisbati ilaihi minal mustahabbat. Wajib atas penuntut ilmu untuk tidak menyelisihi kedua orang tuanya dalam masalah apa? Pergi menuntut ilmu. Rihlah ini bahasa ketika itu. Kalau sekarang sih menuntut ilmu nggak perlu jauh-jauh. Iya, antum dari Kalisari ke Cilangkap pula berapa kilometer doang gitu kan. Kalau itu mustahabbat, maka orang tua antum mencegah, turuti orang tua antum. Gitu. Amma in kana dzalika al-ilmu alladhi yuridu rihlata ilaihi min al-wajibat. Ataupun kalau misalnya ilmu yang mau antum pelajari itu adalah ilmu yang wajibat allati yahtajuha li ibadatillahi fi yaumihi wa lailatihi, yang dia butuhkan untuk Dalam keseharian. ibadah dalam kesehariannya. Falahu an yarhal, maka silahkan dibolehkan dia untuk apa? Yarhal. Rihlah tanpa izin enggak masalah. Taib. Seperti apa dia ilmu tersebut? Seperti apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid secara mutlak. Karena dibutuhkan untuk ibadah antum di keseharian antum. Seluruh detik antum bahkan itu. Hanya saja kan ada ilmu tauhid yang memang antum mungkin sudah tahu tema ini. Sudah paham, maka ini menjadi mustahabbat. Ada yang antum belum paham, misalnya tauhid misalnya kesyirikan syirik dalam ibadah misalnya antum belum begitu tahu, antum datang dan boleh antum safar untuk itu. Safar untuk menuntut ilmu itu tradisi ulama loh. Tapi safar untuk ke kuburan, untuk ke masjid tertentu, ini wisata religius ini. Ya, beda kok, itu nggak boleh. Ya, safar untuk ibadah di masjid tertentu nggak boleh kecuali di masjid-masjid yang telah Rasulullah sebutkan alaihi salatu wassalam. Jadi begitu. Taib, sekarang kalau antum adalah talibul ilm, keseharian antum talibul ilm, dan antum membutuhkan ilmu tentang manhaj dan metodologi menuntut ilmu, maka berarti ini ilmu yang antum butuhkan untuk ibadah di keseharian, paham enggak? Taib. Talibul ilm yang maksud adalah orang yang mutakhasis menuntut ilmu. Ya. Adapun orang yang menuntut ilmu selingan aja, sebagiannya kerja, maka ini enggak. Dia bukan talibul ilm betul-betul yang mutafarriq, bukan. Ala kulli hal, antum belum paham tentang zakat. Ya. Dan antum punya kewajiban menunaikan zakat. Karena antum pedagang besar, maka antum wajib menuntut ilmu. Dan kalau antum beli di majlis online antum kurang bisa, maka antum datang ke kajian. Ini enggak wajib untuk minta izin pada orang tua. Dan kalau dilarang orang tuanya, sementara antum sangat butuh dengan ilmu tersebut, antum boleh mengingkari atau boleh menyelisihi orang tua dalam masalah ini. Tapi sekali lagi, karena zaman sekarang itu kecanggihan teknologi udah berlaku, semua ini bisa dikompromikan. Kalau orang tua antum membutuhkan antum, dan ada ilmu wajib yang antum harus pelajari, cuma bisa antum lakukan dengan cara online, maka alangkah afdolnya antum menjamak kedua kebaikan itu. Antum turuti orang tua, dan pada waktunya nanti antum ikut bisa lihat rekamannya. Gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Jadi sekarang alhamdulillah Allah bukakan semua pintu kebaikan. Ya, sekaligus juga pintu keburukan banyak di mana-mana. Ya. Kama nabbaha ala dzalika al-Imamu Ishaqun. Ya, gitu ya.
Jadi nabbaha ini fi'il dan fa'ilnya adalah al-imam. Al-imam. Dia bukan al-imamu, bukan badal dari dzalika. Dzalika malah dia majrur fi mahalli jar bi'ala. Bi'ala. Ya. Jadi ala dzalika ini muta'alliq bi nabbaha. Ya, atau dia bisa disebutlah, anggaplah seperti maf'ulnya nabbaha dengan ta'addi dengan huruf ala. Kama nabbaha ala dzalika al-imamu Ishaqun fi qawlihi fil ibarati as-sabiqah. Wa ma wajaba alaihi min dzalika fala yasta'dhinu abwayhi fil khuruj ilaihi. Dan ilmu-ilmu yang wajib untuk antum dapatkan, maka tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tua dalam rangka keluar menuju ilmu tersebut. Wa ma kana fadilatan, adapun kalau misalnya ilmu itu fadilah, wa ma kana al-ilmu fadilatan, adapun ilmu yang tersebut adalah ilmu yang mustahabbat, bukan kewajiban, lam yakhruj ilaihi hatta yasta'zina abawaihi, maka jangan antum keluar sampai izin sama kedua orang tua antum. Izin dari kedua orang tua ini bisa izin mutlak atau izin setiap dari mau keluar. Kalau izin mutlak kayak misalnya Rafi', antum masih tinggal sama orang tuanya. Nah misalnya orang tua antum udah bilang ke orang tua antum, maaf Bu, setiap hari ini ana mau ke majelis ini, majelis yang dianjurkan gitu, bukan sampai wajib. Oh, enggak apa-apa, pergi aja. Maka ini sebagai izin mutlak untuk setiap waktu-waktu tersebut. Maka antum enggak harus izin di setiap waktu. Ya, tapi kalau ada ibu antum di pintu ya izinlah. Nyelonong gitu, nyelong baik aja. Mau kemana toh? Kan udah gue bilang. Masa kayak gitu? Kurang ajar. Anak durhaka. Minta ditabok. Itu. Baik, lanjut sampai akhir. وقال المؤلف رحمه الله رابعا العلوم المساعدة لا المساعدة. مساعدة. العلوم المساعدة أو ما يسميه بعض أهل العلم بعلوم الآلة كاللغة العربية والبلاغة والأصول والمصطلح وعلوم القرآن يطلب منها ما يحقق المقصود الأصلي وهو القيام يطلب منها ما يحقق المقصود ما يحقق المقصود الأصلي وهو القيام بعبادة الله تعالى التي خلقنا من أجلها وإلا دخل ذلك في باب الترف العلمي في باب الترف العلمي والله أعلم. فلا يطلب من طالب العلم النحوي أن يكون كسبويه كسبويه فلا يطلب من طالب علم النحو أن يكون فلا يطلب من طالب وفلا يطلب من طالب علم النحو فلا يطلب من طالب علم النحو أن يكون كسبويه ومن طالب اللغة أن يكون كالخليل والأزهري ومن طالب البلاغة أن يكون كالجرجاني يكفيه من كل ذلك ما يحتاجه لفهم القرآن والسنة والقيام بما أوجبه الله عليه من عبادته. أحسنت. الرابع al-ulumul musa'idah, yaitu ilmu-ilmu yang mendorong, yang membantu. Ya, al-ulum al-musa'idah atau ma yusammihi ba'du ahli al-ilmi bi'ulumil alah. Itu yang disebut juga sebagai ilmu alat. Seperti bahasa Arab, balaghah, usul fiqh, mustalah hadis, ulumul Quran. Yutlabu minha ma yuhaqqiqul maqsud al-asli. Maksud dari ilmu alat adalah mentahqiq dan merealisasikan tujuan aslinya, yaitu ibadah. Jadi tidak boleh antum kemudian menjadikan ilmu ini sebagai ilmu tujuan dan antum melupakan tujuan dari menuntut ilmu. Artinya maksudnya antum sudah belajar bahasa Arab, khalas. Ya, udah. Antum nggak perlu lagi memperbaiki agama antum atau memperbaiki ibadah antum karena udah paham bahasa Arab, ini khata.
Ini yang terjadi pada banyak lulusan pesantren. Merasa udah lulus pesantren atau lulus kuliah dari Libya mungkin atau Madinah atau manapun. Udah dia nggak perlu baca buku lagi, yang penting dia jadi ustadz. Allah musta'an. Ini banyakkan dari pesantren-pesantren tradisional tuh. Karena udah mulai diundang sana sini bisa qiraah dengan bayati dan dengan cara apa? Maka dia jadi ustadz. Udah bisa bahasa Arab, udah bisa memproklamirkan ke orang-orang, saya dulu belajar bidayatul mujtahid. Padahal dia adalah ajhalun nas an bidayatul mujtahid. Orang yang paling bodoh tentang bidayatul mujtahid. Bisa jadi. Ana dulu belajar alfiyah. Padahal dia ahmaqun nas anhu, paling dungunya orang tentang alfiyah. Ya, karena dulunya juga nggak belajar dengan benar, tapi cuma ngaku-ngaku doang dan nggak pernah murojaah habis itu setelah selesai atau lulus. Makanya antum udah lulus Utsman atau manapun antum lulus dari pesantren atau dari perkuliahan apapun. Dari masalah agama harus dimurojaah terus, murojaah dan tetap di istiqomah di majelis-majelis taklim. Jangan kemudian merasa putus sudahlah. Terus imma jadi ustaz atau enggak jadi ustaz ala kulli hal. Di sini balaghah, usul fiqh, mustalah, ulumul Quran. Semua itu bukan ilmu maksud, semua itu ilmu alat. Dan maksud asalnya adalah mentahqiq ibadah yang benar. Al-qiyam bi'ibadatillahi ta'ala. Allati khalaqana min ajliha. Yang kita diciptakan ya tujuannya untuk ibadah. Maka kalau kita belajar misalnya balaghah, tujuannya cuma pamer-pamer syair, nonsens. Antum buat apa terus belajar kayak gitu? Allah tidak meridhoi hal seperti itu. Atau belajar ulumul Quran supaya bisa kelihatan berilmu tentang Al-Quran gitu aja. Ya. Lebih batil lagi kalau seorang belajar intonasi nada-nada, bayati dan seterusnya. Buat apa? Membaca dengan nada seperti itu kalau memang mengalir saja tanpa belajar khusus nggak masalah insya Allah. Karena rata-rata para qori membaca seperti itu. Iya. Atau nggak tahu kan misalnya Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Ali Al-Hudayfi, Syekh Ali Jabir, itu semua makom yang mereka baca pakai makom rost namanya. Artinya membaca biasa aja, maksudnya dengan murni gitu tanpa takalluf. Tafadhal. Kalau emang mampu dia baca dengan irama yang bagus. Tapi sampai mempelajari nada karir. Ini apa? Gereja ini bukan ngaji. Ya kan? Ada yang kayak gitu ada. Iya, dan Instagram. Beberapa qori yang juhala itu mereka juga seperti itu ngajarin. Dan nggak ngajarin tafsir, nggak ngajarin tajwid lah minimal, nggak ngajarin kita, ayo kita baca Quran dengan nada yang seperti itu. Ya, kita nada pakai kurdi nadanya. Kalau yang Indonesia Anda belum pernah lihat? Ada Ustaz. Maksudnya ada, cuman Anda nggak mau ngelihat karena jelek biasanya. Yang Mesir kadang-kadang seperti itu. Memang bagus nada-nada, tapi mempelajari nada Al-Quran kebid'ahan. Mempelajari nada Al-Quran kebid'ahan dengan cara tadi. Kan pertama, itu pada asalnya itu pakai metode apa? Terapan do re mi fa sol la si do. Iya. Kalau nada ajam tinggi lu gimana gitu. Bayangkan Abdullah bin Mas'ud sama Rasulullah SAW berdua sambil talaqi dan Rasulullah bilang, ada nggak gitu? Nggak ada. Makanya kebid'ahan itu semua. Tapi kalau orang dengan tanpa takalluf, dia karena meniru mungkin Syekh Fulan, Imam Fulan, kemudian ya bagus, maksudnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin itu seperti nada bayati atau kadang-kadang dengan nahawan Alhamdulillahi Rabbil gimana seperti itu. Kalau mengalir begitu saja nggak masalah. Tapi muskilah adalah meninggalkan yang wajib dari pelajaran Al-Quran dan justru berpihak atau mempelajari yang bid'ah dari itu. Dan mengajarkan yang bid'ah. Gitu loh. Ya, dan kita tidak akan mendapatkan faedah dari qori-qori seperti itu kecuali terpesona dengan orangnya. Atau banyak followers Instagramnya mungkin ya gitu ya. Iya. Terpesona dengan nadanya. Padahal belum tentu bagus juga dia baca. Dari segi tajwid. Ya. Wa illa dakhala dzalika fi bab at-taraf al-ilmi.
Kalau dia nggak kayak gitu, maka itu masuk ke dalam bab taraf, boros ilmu. Iya, boros ilmu lu boros bro. Maksudnya ilmu boros gimana? Ya sebenarnya itu taraf bukan boros ya artinya. Taraf itu bukan boros. Ya bermewah-mewah ilmu lah, seperti itulah. Ya anggaplah boros ilmu. Namanya boros kan penyanyian ya gitu loh. Antum misalnya punya motor 1. Kemudian antum beli motor 5. Buat siapa? Buat jin korin. Boros ini. Ini ngapain coba? Menyanyiakan. Nah, antum mengambil ilmu-ilmu yang mungkin dianjurkan, tapi porsinya tinggi sekali, dan ilmu yang wajib justru antum tinggalkan. Ini boros antum berarti. Sia-sia. Fala yutlabu min talibi ilmin nahwi an yakuna kasiboi. Antum enggak dituntut. Kalau antum belajar ilmu nahwu, antum enggak dituntut untuk seperti jadi sibawai. Ya. Begitu talibul lughah an yakuna kal Khalil al-Azhari, harus seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, juga Al-Azhari. Enggak harus seperti mereka, dan enggak perlu udah seperti mereka, udah cukup mereka ada ulama kelas. Wa min talibul balaghah an yakuna kal Jurjani, yakfihi min kulli dzalika ma yahtajuhu li fahmi al-Qur'an wa sunnah. Cukup semua itu apa yang dia butuhkan untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, wal qiyam bima aujabahu Allahu alaihi min ibadatihi. Coba ketika misalnya seseorang mempelajari Kurdi, Bayati, Nahawan, Ajam, Sika, Jiharka, dan seterusnya, imam baca apa? Bayati. Imam pindah dari Bayati ke Ajam. Ajam nih. Tapi kok liukannya kayaknya liukan Sika ini. Ayat yang dibaca tentang azab, dia ingat Sika. Tafsir nggak paham. Ayat tentang azab, ya. Inna jahannama kanat mirsada. Nahawan. Tafsir nggak paham. Tafsir nggak paham. Nadanya doang dia sebut paham. Itu udah kayak kontes dangdut. Tet, Roma Irama, gitu. Ya. Allahu Ustaz. Iya. Ini bukan berarti orang kalau memperbagus nada tafadhal. Selama tidak takalluf dan tidak serupa dengan nyanyian fasik dan tidak menghinakan Al-Qur'an, tafadhal. Tidak berlebihan. Tapi kalau sampai fokusnya di situ kemudian mengajarkan orang-orang dengan hal seperti itu, maka ini kebidahan. Enggak ada contohnya yang seperti ini. Iya. Sekarang malah ada lagam Jawa, Ustaz. Iya, langgam Jawa. Tapi kadang semoga Allah memaafkan ya, memang pakai langgam tersebut dari kalangan orang tua ya, karena kadang pengaruh ini ya, pengaruh atmosfer pengaruh kebiasaan lampau ya. Mungkin ketika lagi macul di sawah suka dengerin dengerin radio yang isinya apa namanya, yang wayang-wayang itu loh. Gamelan gamelan dan semisal itu. Ya, itu banyak petani Jawa itu seperti itu. Mereka lagi macul di sawah, lagi ngurus sawah lah di keseharian mereka, ada radio di gubuk ya, tempat peristirahatan, kemudian suara gamelan. Akhirnya karena setiap hari dengar itu, maka ketika belajar baca Al-Qur'an ya pakai dengan nada seperti itu. Iya. Terpengaruh, dan semoga itu memang dimaafkan mudah-mudahan. Tapi adapun yang sengaja kemudian mempelajari langgam Jawa, kemudian membaca Al-Quran dengan itu, maka ya amat disayangkan ya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan apa? Cukup ada soal? Bisa. Kalau yang dulu min talabil ilmi, berarti ini al-wasailul al-umuri kal maqasid. Al-wasail kal maqasid, ya, wasilah itu bisa sesuai dengan tujuannya. Iya, sahih ahsan. Sahih. Karena ilmu alat ini wasilah. Kalau antum pelajari untuk dunia, maka maksud antum dunia. Kalau antum pelajari untuk mentahqiq ibadah supaya benar sesuai dengan ilmu yang benar, maka itu insyaallah besar sekali. Maka ilmu alat ini tidak dicari secara zat, bukan zatnya yang dicari. Tetapi ada hal lain yang dicari dengan ilmu tersebut, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, dan fiqh. Begitu. Ya, begitu Rafi. Baik, mungkin sampai sini aja insyaallah.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.